Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabiatul, saya dari Fakultas Hukum Keluarga, Program Studi Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya. Kali ini saya ingin mempresentasikan sedikit saja tentang pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam. Berbicara tentang hukum keluarga di dunia Muslim yang modern ini tentu menjadi hal yang menarik untuk kita perbincangkan sebagai bahan referensi, kajian, serta pertimbangan untuk mewujudkan hukum yang lebih progresif, komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengapa? Karena hukum keluarga merupakan hukum yang hidup dan mengakar serta selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jika kita kategorikan penerapan hukum keluarga dalam sebuah negara setidaknya bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian saja. Yang pertama, negara memperlakukan hukum keluarga secara tradisional. Yang kedua, negara-negara sekuler yang mana hukum keluarga telah digantikan dengan undang-undang. Dan yang ketiga, kelompok negara yang telah melakukan pembaruan dalam hukum keluarga Islam. Poin yang pertama, negara masih memperlakukan al-fiqh ala al-mazhabib al-albra'ah dan tidak dikodifikasi ke dalam bentuk perundang-undangan. Artinya pemberlakuan hukum ini hanya bersifat de facto tanpa de jure. Adapun negara-negara yang tergolong ke dalam kelompok ini yaitu negara Saudi Arabia yang menganut mazhab Hambali. Di Yaman, hukum Islam didasarkan pada mazhab Zaidi, namun penduduk Yaman Selatan menganut mazhab Syafi'i dan Hambali. Hukum-hukum ini tidak dikodifikasi dan dilegislasi, sementara di Bahrain, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Syi'i diterapkan secara tradisional tanpa dikodifikasi dan dilegislasi. Poin yang kedua, hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk yang telah meninggalkan hukum Islam dan menerapkan hukum modern dari barat, diantaranya yaitu negara Turki. Turki menerapkan Kode Sipil Switzerland pada tahun 1926 setelah jatuhnya Khilafah Utsmaniyah. Kelompok yang ketiga, reformasi yang mereka lakukan berupa proses legislasi modern seperti Cyprus yang melegislasikan dan mengkodifikasi hukum perkawinan dan perceraian Islam pada tahun 1951. Di negara Asia Selatan dan Tenggara, hukum keluarga Islam juga telah direformasi dengan proses legislasi hukum modern, yaitu negara Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia yang mempunyai Muslim mayoritas. Adapun negara-negara yang telah mereformasikan hukum keluarga ini yaitu pertama negara Tunisia, Maroko, Iran, Pakistan, Lebanon, Jordania, Algeria, Syria, Irak yang telah mereformasi hukum keluarga Islam baik dari segi materi maupun pada aspek regulatori dengan mengadopsi sistem hukum modern. Begitu pula dengan negara Sudan, hanya saja pembaharuannya dilakukan oleh negara Sudan ini yaitu berasal dari ijtihad para qadhi yang dilakukan pada saat melaksanakan putusan hukuman di pengadilan. Berkenaan dengan cara dan metode reformasi negara-negara Muslim pada ketiga kelompok di atas, terdapat 2 metode dan cara dalam memformulasikan pembaharuan. Yang pertama yaitu intradoktrinal reform, yakni tetap merujuk pada konsep fikih konvensional dengan cara takhayur, memilih salah satu ulama fikih termasuk ulama mazhab. Bisa juga disebut dengan tarjih dan talfik, yaitu mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama. Metode yang dipakai untuk takhayur dan talfik ini melalui cara menyeleksi berbagai pendapat mazhab secara elektik melalui fatwa atau judicial directives yang mengizinkan pengadilan untuk menyimpang dari aturan mazhab. Yang kedua yaitu ekstradoktrinal reform, yang mana pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fikih konvensional tetapi melalui reinterpretasi terhadap nas. Pengaruh hukum Islam yang demikian kuat dalam kehidupan umat Islam juga dapat dilihat dari kuatnya perspektif hukum yang mempengaruhi cara pandang umat Islam dalam melihat problem kehidupan keseharian. Adapun sejarah reformasi hukum keluarga Islam ini yaitu yang pertama oleh Turki Utsmani. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam secara umum, imunitas hukum Islam dari elemen asing bertahan hingga pertengahan abad ke-19.
Selama itu, hukum Islam menjadi satu-satunya rujukan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara di dunia Islam. Baik, yang terakhir, adapun tujuan dari pembaharuan hukum keluarga ini secara garis besar yaitu untuk bertujuan meningkatkan status perempuan dalam segala aspek kehidupan dan hukum keluarga termasuk waris. Adapun aspek pembaharuan hukum keluarga di negara muslim diantaranya yang pertama yaitu pembatasan usia perkawinan, yang kedua kontrol terhadap poligami, dan yang ketiga dalam hal perceraian dari suami dan istri dengan prosedur pengadilan, dan yang keempat yaitu waris. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.